Perang Aceh. Inilah 5 tokoh dalam Perang Aceh. Yang pertama ada Nurnyadin. Ia dikenal sebagai pejuang tangguh dan mampu menghidupkan semangat teman seperjuangan dan pengikutnya. Hingga menginjak usia senja, Nurnyadin dan pengikutnya terus bergerilya dan menolak untuk menyerah. Yang kedua, Teku Umar, seorang pahlawan pejuang melawan kolonialisme Belanda di Aceh yang berlangsung sejak tahun 1873 hingga menjelang masuknya Jepang di Indonesia tahun 1942. Yang ketiga, Cut Nyak Mutia, dikenal sebagai ahli pengatur strategi pertempuran. Taktiknya seringkali memporak-porandakan pertahanan militer Belanda. Yang keempat, Teku Cikditoro, lebih dikenal dengan Angkatan Perang Sabilia karena ketangguhan para pasukannya. Pada tahun 1881, benteng Belanda di Indapura berhasil direbut. Dan yang kelima, Muhammad Daud Shah. Ia merupakan pemimpin terakhir dari Kesultanan Aceh yang memerintah dari tahun 1878 hingga 1903. Sultan Daud Shah sempat menyerahkan diri dan ditahan setelah Belanda menculik keluarganya. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, Asahan hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London tahun 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah tersebut. Namun, dengan adanya Perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar Perjanjian London tahun 1824. Perang Aceh I, tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh tahun 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal Komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya, pada 6 April 1873, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal J.H. Kochler berlabuh di pantai Ciremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Selanjutnya, Perang Aceh kedua pada tahun 1874 hingga 1880. Ekspedisi Aceh kedua oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Selanjutnya ada Perang Aceh III tahun 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Cikditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Snoek Bourgonje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh.
Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Frans Hoflange menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Hoflange, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teuku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Selanjutnya, Perang Aceh keempat. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyadien, istri Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Bareng. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan, hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Melaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadien bersama Pocut Bareng. Akhir dari Perang Aceh. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Pulam memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Pulam juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga pada masa pendudukan